Ada dosen maunya bimbingan itu diselesaikan dahulu bab 1, bab 2, bab 3, kemudian sempro, dan kembali memulai bab 4 dan bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini akan menjawab pertanyaan seorang subscriber kita, sahabat Anda. Dan mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan Anda juga. Kita akan baca pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin mau tanya. Saya sudah melakukan penelitian ketika magang dan menemukan masalah di tempat magang tersebut. Kemudian masalah tersebut saya jadikan skripsi. Sudah ACC sampai bab 3 dan belum sempro. Tetapi dosen sudah meminta untuk menyelesaikan bab 4 dan 5 sekalian, walaupun belum sempro. Apakah dosen pembimbing yakin dengan skripsi saya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini dan silahkan simak video ini hingga selesai agar mendapatkan penjelasan yang utuh ya. Dalam menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui bahwa ada karakter atau cara dosen dalam membimbing skripsi mahasiswa. Nah, terdapat beberapa cara dosen memberikan bimbingan kepada mahasiswa ya. Apa itu? Minimalnya ada 3 ya, setidaknya ada 3. Yang pertama, ada dosen meminta bimbingan itu per 1 bab. Yang kedua, ada dosen maunya bimbingan itu diselesaikan dahulu bab 1, bab 2, bab 3, kemudian sempro, dan kembali memulai bab 4 dan bab 5. Ada yang ketiga juga, ada pula dosen maunya diselesaikan semuanya dahulu, barulah bimbingan, meskipun belum sempro. Nah, inilah kasus yang di dalam pertanyaan tadi. Kemudian yang mana yang baik Pak? Yang mana yang bagus? Nah, semuanya itu bagus. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi, ada dosen meminta bimbingan itu per 1 bab. Kita selesaikan bab 1, kemudian kita minta bimbingan kepada dosen. Setelah fix bab 1, maka beranjaklah ke bab 2. Kita tulis bab 2, kemudian dosen melihat, memeriksa, ya, membaca bab 2 ini. Kemudian kalau ada revisi, direvisi. Kalau sudah fix, berlanjutlah ke bab 3. Begitulah seterusnya hingga skripsi selesai. Nah, cara yang seperti ini saya pikir lebih selektif lagi, ya. Jadi kita mahasiswa juga cepat mengetahui di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, kemudian kita bisa fokus terhadap per bab. Kita bisa fokus terhadap satu bab. Ini bagus. Kemudian yang kedua tadi, ada dosen maunya bimbingan itu diselesaikan dahulu bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian sempro dan kembali memulai bab 4 dan bab 5. Cara yang kedua ini, dalam arti kata kita siapkan dahulu proposal kita, barulah kita sempro. Karena proposal itu kan bab 1, bab 2, bab 3. Setelah sempro, nanti kita baru mendapatkan bimbingan kembali daripada dosen pembimbing untuk menyelesaikan bab 4 dan juga bab 5. Cara yang kedua ini, inilah yang sering dan pada umumnya dirasakan oleh mahasiswa dan dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa bimbingannya. Nah, cara ini juga saya pikir tidak terlalu repot juga mahasiswa ya, karena seminar proposal itu berbekalkan kepada bab 1, bab 2, bab 3. Di sana juga akan diberikan masukan oleh dosen penguji bagaimana proposal kita itu ya. Tinggal kita merevisi dan mempertimbangkan kembali
apa saran daripada dosen penguji. Ini sudah biasa dilakukan di berbagai kampus, saya pikir. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada pula dosen maunya diselesaikan semuanya, ya, barulah bimbingan meskipun belum sempro. Nah, artinya ketika judul kita sudah ACC, kita menghadapi dosen pembimbing, dosen mengatakan selesaikan ini semua dahulu, nanti baru kita bimbingan. Nah, ada plus dan minusnya di sini. Plusnya itu kita bebas menulis apa saja. Ya, kita tidak perlu mendatangi dosen pembimbing secara berkala. Hanya bergantung kepada diri kita siap atau tidak menyelesaikan ini semua. Nah, jika Anda memiliki dosen yang tipenya atau karakternya seperti ini, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dan jangan longgarkan atau jangan sia-siakan waktu Anda untuk menulis skripsi itu hingga tuntas. Tulis saja, walaupun Anda itu terkadang ragu mau nulis ini gimana Pak ya, ini gimana ya, tulis saja ya, karena ini sudah menjadi saran daripada dosen pembimbing Anda. Minusnya, nah, mungkin nanti Anda akan banyak mendapatkan revisi, ya, banyak akan mendapatkan revisi. Revisi di bab 1 ada, di bab 2 ada, di bab 3 ada, di bab 4, bahkan di bab 5 ada. Ya, ini saya pikir Anda tidak selalu mendatangkan dosen pembimbing, tetapi sekali datang banyak sekali yang mau direvisi. Ini juga oke, ya. Makanya saya katakan ketiga cara ini bagus. Tapi cara yang ketiga ini lebih banyak plus dan minusnya. Saya juga pernah mengalami yang ketiga ini, ya. Pada saat saya melakukan tugas akhir saya diberikan kepercayaan oleh dosen pembimbing saya untuk menyelesaikan semuanya sebelum sempro, dan itu saya ambil kesempatan yang baik itu untuk fokus kepada tugas akhir itu, penelitian dan penulisan, tanpa untuk memberi waktu, ya, atau mengosongkan waktu menjumpai dosen pembimbing. Nah, jadi dia sekali kerja nih, ya, sekali kerja, sekali jumpa saja. Tapi bagaimanapun cara dosen pembimbing Anda di dalam memberikan atau cara membimbing kepada Anda terima saja, ya. Anda harus dapat mensesuaikan itu semua, dan yakinlah semua itu akan bisa terjalani dengan baik, ya. Dan saran saya, dipisahkan mana berkas yang sudah dicoret-coret oleh dosen pembimbing Anda dan mana yang sudah direvisi, agar Anda tidak banyak mendapatkan kebingungan di sana. Nah, bagaimana? Atau ada pengalaman Anda yang lainnya dalam menghadapi dosen pembimbing Anda mengenai cerita atau kasus yang baru kita bahas ini? Yuk kita share pengalaman kita di kolom komentar di bawah ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda, dan tetaplah semangat dalam menyelesaikan perkuliahan Anda, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Selamat menjadi seorang sarjana dan selamat berjaya ketika sudah menjadi seorang sarjana dan menjadi cum laude di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.